sini. Ke satu sebelah sini. Oke, ini ke satu, ini kedua, ini ketiga. Oke. Dengan bangga, Bapak sebagai guru PS menyatakan ini the best country. Oke, selamat semuanya ya. Tepuk tangan buat guru. Siap ya? Udah siap? Sekarang para siswa sekalian, tadi ada salah satu pertanyaannya mengenai rute atau jalur, ya, jalur kedatangan bangsa-bangsa Barat sampai ke negeri kita Indonesia. Dulu adalah Nusantara, bisa dipahami ya? Oke, sudah siap? Beraksi katanya, beraksi hebat, beraksi ya dari awal sampai dengan menit tadi terakhir dengan kuis, dengan perolahan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti saya akan menjelaskan ya secara umum seperti apa, termasuk yang tadi soal peta penjelajahan. Kelompok 1, ada komentar atau pertanyaan atau sesuatu yang bisa disimpulkan? Silakan. Untuk penjelajahan Portugis nih. Portugis seperti yang tadi dijelaskan itu udah benar ya, hanya Portugis posisinya itu adalah di sebelah sini. Di sini tertulis Portugal. Itu melewati Samudra Atlantik, terus menyusuri Afrika bagian barat hingga selatan, langsung menembus ke sini. Madagaskar lewat ke sini sampai ke Kalkuta, terus tembus ke sini, dan 1511 mereka berada di Malaka. 1511 Malaka. Malaka itu Indonesia bukan? Malaka itu Nusantara bukan? Bukan. Nah, sana ya. Sedangkan Belanda arahnya relatif sama dari sebelah sini penyusurannya sampai dengan Afrika Selatan. Hanya Belanda itu melakukan penjelajahan berbeda dengan Portugis. Itu menyeberang langsung menembus Samudra India dan sampai di Banten 1596. Oke, kalau pertanyaannya, kita dalam sejarah itu melihat data dan fakta. Kalau data dan fakta itu benar seperti itu, maka kita pegang. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sedangkan Spanyol tadi benar, arah dari sini penjelajahannya ke barat sana, ke arah barat. Kemudian menyusur Samudra Atlantik sampai dengan Amerika Selatan. Dari sini menyusur terus dari Amerika Selatan menembus Amerika Tengah, Amerika Utara, dan nyebrang sampai bukan turun tapi mereka sampai ke Filipina dan akhirnya masuk ke Maluku. Itu bapaknya untuk meluruskan. Bisa dipahami? Oke, sampai di sana paham? Oke. Ada satu hal. Saya pertama mengajar di kelas ini, tapi kesan saya satu. You are the best. Tepuk tangan. Kalian punya sesuatu yang hebat. Kalian punya potensi. Potensinya apa? Kalian berusaha untuk mengeksplor. Benar atau salah, itu urusan kesekian. Semua apa yang kalian punya, dari buku paket, referensi apapun, peta sampai dengan Android, itu terus dieksplor. Saat ini kalian adalah siswa. Next time, you are the leader. Kalian pada suatu saat adalah pemimpin bagi Indonesia. Hidup Indonesia! Hidup! Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar, kalau baiknya kita mengucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh, suaranya sudah mengemar. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ketua. Refleksi dari saya mungkin ada beberapa poin. Yang pertama,
saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh teman yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai guru model. Saya tadi melakukan itu yang saya bisa, dan kelihatannya banyak ruang kosong dan banyak titik lemah. Titik lemah mungkin nggak sesuai ideal, sesuai dengan RPP, banyak yang ditabrak. Titik lemah yang kedua mungkin soal masalah waktu. Titik lemah yang ketiga mungkin dalam penguasaan kelas, begitu ya. Mungkin menurut Ibu, Pak Heru ini relatif gimana dengan murid, mungkin ya Bu. Nah jadi intinya seperti itu, sebab bukan apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang saya lakukan tadi lewat teknologi, salah satunya aplikasi Kahoot, itu adalah yang pertama bagi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lili sebagai guru saya yang ikut berpartisipasi, yang bisa mensukseskan program yang tadi. Sebab bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian, saya terus terang aja, saya jujur, di sekolah kami, di SMA 3 Padalarang, saya jarang melakukan tindakan seperti tadi. Alasannya apa? Satu, jaringan wifi-nya Bu, jadi bermasalah. Terus yang kedua, kadang-kadang ada kelas-kelas tertentu yang nggak ada jaringan listriknya Bu. Jadi sehebat apapun kita mempersiapkan, ya situasinya kayak gitu tidak bisa. Jadi yang kami lakukan, khususnya yang saya lakukan adalah kami harus cerdas dan cepat tanggap, memodifikasi segala macam hal yang bisa terjadi. Apalagi kalau sudah bicara dengan siswanya yang beragam, apalagi dengan berdasarkan zonasi penuh Bu, itu ya unik. Tapi bagi kami, bagi saya, apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting saya berusaha melakukan sesuatu yang terbaik buat anak, itu saja. Makanya keinginan saya dengan tadi pembicaraan pembuatan RPP, saya sebetulnya jujur aja selalu copy paste Bu, begitu. Justru saya punya niat, saya punya keinginan, dan teman-teman saya sejawat satu sekolah pengen membuat sesuatu bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang betul-betul real sesuai dengan kondisi sekolah kita. Itu saja. Baik, terima kasih Pak R. Walaupun kita menyadari memang ini ya, apa yang sudah disampaikan Pak Her tadi cukup natural gitu ya. Ya nanti kemudian biar mengulas lebih natural. Memang kalau kita mengajar disaksikan terus segini banyaknya, jadi ada nervusnya, itu biasa gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang, apalagi ini pengalaman pertama ya, maka LS lesson study untuk mapel yang 4 yang dulu dari tahun 2010 itu, yang dari Jika itu dananya. Itu kenapa tidak cuma sekali? Karena memang kalau sekali aja ya belum kelihatan hasilnya, ya belum kelihatan. Makanya oleh dalam satu kelompok tadi berarti ada 8 ya. Mohon ulasannya berdasarkan hasil observasi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya untuk saya tadi hanya mengobservasi 1 orang dari 5 siswa, dan rekan-rekan yang lainnya mengobservasi 2 siswa untuk satu kelompok di kelompok 1. Nah, hasil observasi yang saya lihat untuk Pak Heri Adi sebagai guru model, alhamdulillah untuk penyampaian, baik komunikasi dengan siswa, antara siswa dengan siswa, saya lihat sudah baik. Karena dilihat dari tadi observasi, dari mana kita lihat untuk terjadinya komunikasi antara siswa dengan guru model atau guru pengajar, di mana Pak Eri tadi tidak diam di satu tempat. Jadi dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, dan tadi siswa ada yang kesulitan mungkin ataupun ada kekurangan, Pak Eri bisa menjawab atau menerangkan. Jadi saya lihat komunikasinya jalan. Dan untuk siswa yang saya observasi tadi yang bernama Rapid, kebetulan ketua kelas, alhamdulillah anaknya aktif,
Untuk bagian interaksi dengan antar siswa bagus. Kemudian dari eksplorasi, karena di sini berbeda dengan sekolah saya terutama dulu ya. Tadi memang betul untuk fasilitas mungkin dari sekolahnya. Kalau dengan fasilitas seperti tadi, siswa dapat memahami 100% untuk materi, karena ada materinya berupa dari internet, buku paket, termasuk dari buku panduan tambahan, termasuk atlas. Kalau di saya yang kekurangannya mungkin itu medianya yang kurang, karena kebetulan di pegunungan. Jadi bukan di SMP 3 saja, saya di Cipatat, dari wilayah Gua Pawon, situs Gua Pawon ke dalam lagi di daerah pegunungan. Jadi untuk akses internet itu tidak masuk. Paling yang masuk juga itu Telkomsel, juga kadang-kadang naik turun. Jadi untuk pembelajaran mungkin mau diterapkan juga agak susah gitu. Tapi untuk manfaat dari kegiatan tersebut, jadi mungkin selain internet, karena harus ada media yang lain, mungkin kami juga bisa menambahkan untuk LKS atau buku panduan tambahan untuk sebagai referensi. Mulai kertas, spidol, ya, internet, dan yang lainnya. Lalu pertanyaannya apakah berhasil? Menurut saya sangat berhasil kalau dilihat dari hasil observasi yang barusan saya perhatikan melalui Pak Heri Adi ini. Nah, apakah ada siswa yang tidak memperhatikan proses pembelajaran? Saya lihat tidak ada. Jadi untuk siswa semua mengikuti dengan baik. Apa siswa mengajukan pertanyaan kepada guru atau sesama siswa? Mungkin untuk siswa memang karena sistemnya diskusi itu sangat dilaksanakan untuk siswanya. Untuk tadi guru mungkin meskipun